Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hematul Malika, NIM T 2019-1237. Saya dari kelas A5, Prodi PHI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat, yang berjudul Penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam, kelas 7, MTS SA Bahrul Ulum Panti, tahun pelajaran 2021-2022. Proposal penelitian tindakan ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dosen pengampu Bapak Ahmad Diaul Haq, MPDI. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya poin C, identifikasi masalah. Merujuk pada latar belakang masalah di atas, dimungkinkan yang terjadi penyebab kurangnya pemahaman dan prestasi siswa menurun karena kurang tepatnya metode yang digunakan oleh guru ketika pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode ceramah saja dalam penyampaian materi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menerapkan metode baru, yaitu metode tanya jawab dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam dengan menggunakan metode tanya jawab. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menerapkan metode tanya jawab agar dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam, kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti, tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, apakah penggunaan metode tanya jawab dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam, kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti, tahun pelajaran 2021-2022. Poin D, yaitu cara pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah di atas, peneliti memilih cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan metode tanya jawab dalam proses belajar mengajar, dengan harapan siswa bersikap aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Poin E, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penggunaan metode tanya jawab pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam, kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Kedua, untuk mengetahui apakah penerapan dan penggunaan metode tanya jawab pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Akidah Islam dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Pun manfaat penelitian ini. Yang pertama, manfaat bagi guru. Sebagai acuan dalam menentukan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa. Kedua, dengan dilaksanakan penelitian tindakan kelas ini, guru dapat mengetahui secara tepat dan bertambah wawasan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan menggunakan metode yang bervariasi kepada siswa termasuk metode tanya jawab. Manfaat bagi siswa. Melalui metode tanya jawab akan melatih siswa untuk selalu berani bertanya, bercurah pendapat dan bertanggung jawab, memiliki pemahaman dan
mengembangkan pemikirannya, serta bisa lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, manfaat bagi lembaga. Dapat menganalisis peningkatan perubahan tingkah laku yang menyertai peningkatan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak melalui metode tanya jawab. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode tanya jawab dan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan hal-hal yang perlu dikembangkan dan berkaitan dengan penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu bisa menambah wawasan baru sehingga bisa mempersiapkan metode yang tepat untuk kegiatan pembelajaran. Poin G yaitu definisi istilah. Definisi istilah adalah sesuatu yang disusun oleh peneliti dari kajian pustaka akan tetapi tidak dilengkapi dengan pengambilan data di lapangan. Definisi istilah di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Kedua, pemahaman peserta didik. Pemahaman adalah pengetahuan yang diorganisasikan secara selektif dari sejumlah fakta, informasi, serta prinsip-prinsip yang dimiliki yang diperoleh dari hasil proses belajar dan pengalaman. Yang ketiga, prestasi belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil dalam melakukan sendiri. Yang keempat yaitu akidah akhlak. Akidah adalah kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keragaman di mana hati membenarkannya sehingga timbullah ketenangan jiwa. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Poin H, kajian pustaka. Yang pertama, kajian terdahulu. Di bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian, membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Di sini, saya mengambil kajian terdahulu dari Faridah N. 2014 yang berjudul Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Bidang Studi PAI Kelas 7 di MTS Salobongko, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian. Penulis memperoleh data yaitu proses pembelajaran pada saat itu, guru hanya memberi ceramah dan menyuruh siswa untuk menulis materi di papan tulis. Dengan metode yang digunakan tersebut PAI kurang bermutu. Hal ini dikarenakan penyajian materi yang sedang diajarkan oleh guru, mereka cenderung untuk bermain sendiri dengan teman atau bermalas-malasan. Pada akhirnya, pembelajaran menjadi tidak efektif dan suasana kelas menjadi gaduh. Peneliti mencoba menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di MTS Salobongko, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Dengan penerapan metode demonstrasi ini berhasil membuat prestasi belajar siswa kelas 7 MTS Salobongko meningkat. Poin B yaitu kajian teori. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang disajikan sebagai praktek
dalam melakukan penelitian. Inilah kajian teori proposal saya. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan pertama yaitu metode tanya jawab memberikan pengaruh pada pemahaman siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS SA Darul Ulum Panti. Hipotesis kedua, metode tanya jawab memberikan pengaruh pada prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS SA Darul Ulum Panti. Poin J yaitu metodologi penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode. Peneliti di sini menggunakan metode tanya jawab. Yang kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTS SA Darul Ulum Panti, dilaksanakan pada tanggal 8 November. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTS SA Darul Ulum Panti. Yang ketiga, prosedur penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan desain penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin yang terdiri dari 4 komponen. Pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pelaksanaan tindakan atau action. Yang ketiga, observasi atau observation. Dan yang keempat, yaitu refleksi. Poin yang keempat yaitu pelaksanaan siklus penelitian. Inilah siklus penelitian proposal saya. Terdiri dari 2 siklus. Siklus yang pertama terdiri dari perancangan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus yang kedua sama, terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Poin yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini peneliti menggunakan 2 teknik. Yang pertama, observasi. Penulis dalam hal ini menggunakan teknik observasi langsung, yakni observasi yang dilakukan terhadap guru
dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Adapun objek penelitian adalah peserta didik dan guru dan proses pembelajaran akidah akhlak serta lingkungan madrasah sanawiyah, dan data-data yang diperoleh melalui observasi adalah proses pembelajaran menggunakan metode tanya jawab pada mata pelajaran akidah akhlak dan seberapa jauh evaluasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan pada guru mata pelajaran akidah akhlak dengan tujuan untuk mengetahui komponen-komponen pembelajaran akidah akhlak melalui metode tanya jawab, yaitu program semester, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan perangkat-perangkat lain yang berhubungan dengan pembelajaran akidah akhlak. Poin yang keenam yaitu instrumen penelitian. Terdiri dari 3, yaitu RPP, LKS, dan tes formatif. Poin yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu merupakan pengelolaan data yang menghasilkan data deskriptif untuk memecahkan masalah berdasarkan data-data yang diperoleh. Poin yang ke-8 yaitu keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi, yang mana triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Poin yang ke-9 yaitu indikator kinerja. Yang menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: pertama, instrumen-instrumen yang telah disiapkan pada tiap siklus dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, pemahaman dan prestasi belajar siswa terdapat terhadap materi pelajaran meningkat. Ketiga, 80% siswa yang mendapatkan nilai hasil di atas KKM lebih besar. Poin yang terakhir yaitu tim peneliti. Di sini penulis menggunakan teknik kolaboratif yang terdiri dari peneliti dan guru kelas. Peneliti yaitu nama Himatul Malika, NIM T 2019-1237, Prodi atau Fakultas PAI atau FTIK. Tugas peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun metode yang akan digunakan pada saat pembelajaran. B. Guru kelas. Eni Farida, SPDI, jabatan sebagai guru kelas 7, 8, dan 9. Tugas guru kelas bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, memberikan masukan yang berkaitan dengan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Setelah daftar pustaka, baru lampiran. Di sini saya menggunakan lampiran RPP dan dokumentasi saat wawancara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.